Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Anelusi Kristiana dalam edisi Renungan Harian Resort GKE Pulang Pisau. Nats hari ini diambil dari Perjanjian Lama sesuai dengan nas Almanak GKE 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40 dengan perikop Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Dan tema renungan hari ini, perbuatan jahat akan ada akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Ahab adalah seorang raja. Tetapi sayangnya, ia membuat banyak pilihan yang salah dalam hidupnya. Ia lebih percaya perkataan-perkataan dari nabi-nabi palsu daripada nabi Allah. Ahab tidak mau mendengar suara Allah dan membenci nabinya. Pertemuannya dengan Yosafat adalah merencanakan untuk pergi bertempur melawan Ramot Gilead. Sebelum masuk ke medan pertempuran, Ahab menyarankan agar Yosafat memakai pakaian kebesarannya dan berada di belakangnya untuk memerintah seluruh pertempuran. Sementara dirinya menyamar sebagai pasukan biasa. Hal ini dilakukan Ahab karena dia punya rencana untuk menjerumuskan Yosafat dalam bahaya. Sementara dia terhindar dari bahaya dan aman. Penyamarannya berhasil. Pasukan Syria mulai mengejar Yosafat. Tapi saat mereka melihatnya, pasukan itu berhenti mengejar Yosafat. Mereka tahu itu bukan Raja Israel. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembakkan dengan sembarangan. Panah itu tepat mengenai Ahab. Ahab wafat dalam pertempuran dan jenazahnya dibawa ke Samaria dan dikuburkan di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, dalam hidup kita jangan sampai salah dalam memilih. Ambillah pilihan, keputusan yang tepat atau baik untuk kehidupan kita. Minta hikmat dari Tuhan untuk menolong kita agar kita tidak salah dalam memilih atau menentukan masa depan kehidupan kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pergaulan kita di tengah masyarakat. Yang kedua, belajar untuk mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Kenapa kita harus mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di zaman yang semakin modern ini, kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, maka kita akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Kita mudah labil dan akhirnya kita jatuh dalam dosa dan hidup jauh dari Tuhan. Yang ketiga, jangan berbuat jahat pada orang lain. Jangan merencanakan yang jahat pada siapapun. Sebab setiap perbuatan atau keinginan yang jahat dalam hati kita, Tuhan pasti tahu. Karena itu, jangan merencanakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tapi mari kita rencanakan hal-hal yang baik agar hidup kita tertata dengan baik dan diberkati oleh Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, setiap perbuatan yang jahat akan ada akibatnya. Tapi perbuatan yang baik berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, dan hari ini kita khusus berdoa untuk jemaat GKE Parawai Kelawa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajar kami Bapa untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat pada siapapun, agar kehidupan kami, keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat, kami boleh menjadi garam dan terang dunia, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan pada siapapun. Ya Allah Bapa di dalam surga, berkati kami hari ini Tuhan, di sepanjang hari yang kami lalui, dalam pekerjaan kami boleh melakukan segala yang baik bagi Tuhan, dan setiap pekerjaan kami pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GKE Parawai Kelawa. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan mereka. Rumah tangga mereka Tuhan berkati, agar setiap keluarga boleh hidup rukun dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi ayah ibu yang baik bagi anak-anak mereka. Anak-anak boleh bertumbuh dalam kasih setia Tuhan, dan mereka boleh mencapai cita-cita yang mereka harapkan, menjadi anak-anak yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka Bapa, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Berkati sawah ladang mereka, kebun mereka, agar apa yang mereka kelola mendatangkan kebaikan dalam hidup rumah tangga mereka. Berkati jemaat-Mu Bapa, agar jemaat-Mu semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan dengan pelayanan yang diberikan, baik pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu yang melayani jemaat-Mu di sana. Agar mereka juga boleh melakukan yang baik bagi jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan, ibu pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, boleh melakukan pelayanan mereka dengan kesungguhan hati mereka dan penuh sukacita. Dan apapun yang mereka lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, berkati jemaat-Mu ya Bapa yang dalam keadaan sakit. Biar Tuhan pulihkan mereka dengan kuasa kasih-Mu. Berkati setiap obat yang mereka minum, agar mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami boleh memiliki hikmat dari Tuhan, melakukan pelayanan kami dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.